Pemirsa, sidang kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa memasuki babak pemeriksaan saksi fakta dan ahli yang meringankan terdakwa. Sidang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pihak tim kuasa hukum Teddy Minahasa menghadirkan 2 saksi fakta dari Bukit Tinggi yang menyaksikan pemusnahan barang bukti sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi. Mereka adalah Jasman yang berprofesi sebagai pengacara dan Jontra Manfi Bakara yang bekerja sebagai wartawan. Sementara 3 ahli juga dihadirkan oleh pihak Teddy. Di antaranya ahli hukum pidana Elwi Daniel dan Jamin Ginting. Kemudian ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah. Sebelumnya dalam surat dakwaan Teddy Minahasa bersama sejumlah anak buahnya diduga menyimpan dan memperjualbelikan barang bukti sabu sitaan yang ditukar dengan tawas sebanyak 5 kg dari total barang bukti berjumlah 41 kg. Terima kasih yang mulia. Saksinya ada. Kami hadirkan 2 saksi fakta yang meringankan dan 3 ahli hukum. 1 ahli digital forensik dan 2 ahli hukum pidana. Baik. Terdakwa silakan pindah di samping penasihat hukum. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali melangsungkan sidang lanjutan untuk terdakwa Teddy Minahasa. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis MJN Valerie Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Valerie, untuk hari ini apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh para saksi? Ya, Reza, ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh para saksi dan mengingat mekanisme pemeriksaan hari ini adalah saksi fakta meringankanlah yang diperiksa terlebih dahulu, maka pada pokoknya kedua saksi ini menerangkan mengenai hal-hal yang dia alami sehubungan dengan perkara ini. Untuk kedua saksi fakta yang memberikan keterangannya terlebih dahulu, pertama adalah atas nama Jontra Manfis Bakara yang merupakan seorang jurnalis dan juga seorang pengacara yang bernama Jasman yang merupakan pengacara yang kliennya diduga barang buktinya disita dan juga disisihkan untuk kemudian diperjualbelikan oleh terdakwa Teddy Minahasa. Berdasarkan keterangan dari kedua terdakwa, mereka ini sama-sama menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti sabu yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022 dan mereka melihat bahwa total ada 35 kg sabu yang dimusnahkan. Tadi keterangan pertama kali dimintakan terhadap Jontra terlebih dahulu yang merupakan seorang jurnalis dan ia mengaku menghadiri tidak hanya pemusnahan melainkan juga press release atau konferensi pers pengungkapan kasus narkoba ini yang berada di tanggal 15 Mei 2022 kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan agenda pemusnahan. Ia mengaku bahwa ketika menghadiri pemusnahan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh Kapolda Sumatera Barat kala itu yang merupakan terdakwa Teddy Minahasa, melainkan juga dihadiri dengan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara, kemudian juga ada sejumlah pihak dari Kejaksaan, dari Kepegawaian, kemudian juga ada pihak-pihak dari BPOM. Kemudian juga tadi Jontra ini menjelaskan bahwa proses atau mekanisme pemusnahan ini sudah dilakukan persis sesuai dengan prosedur, yaitu pertama seluruh barang bukti sabu yang akan dimusnahkan ditaruh, dijajarkan di atas meja, kemudian masing-masing sabu tersebut diambil oleh para pejabat secara bergantian untuk dimasukkan ke dalam tong atau drum untuk kemudian nanti akan dibakar agar sabu tersebut dapat dimusnahkan. Kemudian pihak majelis hakim bertanya kepada Jontra apakah Kapolda Teddy Minahasa yang merupakan pihak yang mengambil 1 kg sabu pertama kali sebelum kemudian disobek dan juga ditaruh ke dalam drum ini terlihat mencurigakan atau terlihat tidak tenang. Karena kita ketahui bersama apabila berdasarkan keterangan dari terdakwa lainnya Dodi Prawira Negara, Teddy Minahasa ini terlihat memilih 1 kg sabu yang akan dimusnahkan karena memang ada sebagian atau 5 kg dari total sabu dimusnahkan tersebut yang sudah ditukar dengan tawas. Namun merespons hal tersebut, Jontra menyatakan tidak ada kecurigaan Teddy ketika pertama kali mengambil 1 kg sabu sebelum disobek dan juga dituang ke dalam drum, semua terlihat tenang dan bahkan setelah Teddy menuangkan tersebut dilanjutkan dengan seluruh pejabat-pejabat lainnya, baik itu dari BPOM, kemudian juga
dari kepegawaian, dari kejaksaan semua berlangsung dengan tenang. Kemudian juga Jondra menjelaskan bahwa berdasarkan penglihatannya dan juga pengetahuannya, semua barang bukti tersebut adalah sabu. Tidak ada satupun yang merupakan tawas karena dari berdasarkan wujud, kemudian dari warna dan juga dari kemasan atau bungkus, seluruhnya 35 kg tersebut semuanya merupakan sabu dan semuanya dimusnahkan di hadapan dirinya yang merupakan wartawan dan juga seluruh awak media yang menghadiri proses pemusnahan di tanggal 21 Juni 2022. Kemudian beralih ke saksi meringankan selanjutnya yaitu Jasman. Ia menyatakan bahwa sebagai pengacara ia sudah mengetahui dari awal bagaimana wujud dari barang bukti sabu yang diungkap oleh kepolisian terhadap kliennya kala itu, dan ia bahkan sudah mengaku berulang kali ke pihak kepolisian untuk mengecek barang bukti tersebut, dan ia mengkonfirmasi bahwa memang yang dibakar dan juga dimusnahkan kala itu adalah sabu. Namun memang ada perdebatan di sini karena di terakhir kali pihak jaksa penuntut umum menyatakan apakah tidak ada interval waktu kosong ketika yang memungkinkan adanya proses penukaran sabu menjadi tawas. Dinyatakan oleh pihak kuasa hukum, pihak pengacara maksud kami, Jasman yang menjadi saksi kala itu bahwa memang ada sekitar waktu 15 menit dan hal itu memang memungkinkan untuk terjadi adanya penukaran sabu. Sementara demikian Reza, kita akan sama-sama saksikan bagaimana jalannya persidangan hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan Anda. Pemirsa, kita langsung bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyaksikan jalannya sidang kasus narkoba Teddy Minahasa berikut ini. Barang bukti digital yang disampaikan oleh jaksa di Tipikor akhirnya dinyatakan batal ya, alias tidak dapat digunakan dan tidak sah yang mulia. Itu perkembangannya sampai saat ini yang mulia. Jadi kasus apapun tidak hanya cybercrime itu sudah pernah kami tangani sejak tahun 2006 sampai sekarang. Kami murni hanya digital forensik expert yang mulia, digital forensik consultant. Kita menangani segala kasus. Apapun kasusnya, selama ada barang bukti elektronik, kami menangani kasus tersebut sesuai dengan permintaan para pihak. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Ahli tadi menyampaikan pendapatnya tentang proses digital forensik sehingga ujungnya menunjukkan sebagai alat bukti. Bisakah diterangkan di persidangan ini tahapan-tahapan itu sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti? Silakan. Izin, mohon maaf, boleh diulang ya mulia? Baik, saya ulang. Ahli tadi menerangkan tentang proses digital forensik, ya, yang awalnya dari barang bukti, kemudian dapat dinilai menjadi alat bukti, kan begitu? Dari barangnya menjadi alatnya. Bisakah diterangkan kemana tahapan-tahapan yang bisa dilakukan? Baik, yang mulia. Secara forensik, silakan. Baik, dalam praktisnya, baik penyidik secara langsung ataupun penyidik meng-hire ahli seperti kami dalam sebuah perkara, baik penyidik maupun ahli tersebut dalam tempat kejadian perkara, kita akan sama-sama mengevaluasi kejadian perkara tersebut ataupun terkait orang tersebut, apa saja barang bukti digital ataupun barang bukti elektronik yang menyangkut perkara tersebut, baik yang terlihat secara fisik ataupun tidak terlihat secara fisik, misalnya sebuah email, sebuah komunikasi di device ataupun di komputer. Nah, jadi komputer ataupun handphone atau tablet atau device apapun yang mau diforensik, itu pertama kita lakukan proses penyitaan. Nah, penyitaan awalnya itu disaksikan oleh penyidik dan juga disaksikan oleh pemilik barang. Nah, kita akan lakukan proses, bila dimungkinkan, kita akan lakukan proses cloning atau forensic imaging yang mulia, yaitu kita namanya melakukan duplikasi barang bukti digital atau barang bukti elektronik asli menjadi barang bukti elektronik duplikat. Kenapa kami melakukan itu dulu? Dikarenakan sifat dari barang bukti digital itu sangat rentan terhadap perubahan yang mulia. Kita sama-sama tahu barang bukti digital itu kan logical, alias kita bisa edit di handphone, di komputer kita file kita bisa edit. Nah, semuanya sangat rentan terhadap perubahan. Karena sangat rentan terhadap perubahan, maka biasanya bila dimungkinkan barang bukti asli harus kita duplikasi. Itu tekniknya cloning atau kita sebut forensic imaging. Selanjutnya, setelah dilakukan forensic imaging,
Pemirsa, kita jeda dulu. Kami masih akan kembali dengan jalannya sidang di PN Jakbar terkait dengan sidang kasus narkoba Teddy Minahasa yang saat ini sedang mendengarkan keterangan saksi pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Sesaat lagi.